Pada hari ini tanggal 21 September 2022, saya Dr. Dewan Muhammad Burhan akan menyampaikan materi tentang penyakit mata, penyakit radang mata. Di penyakit radang mata ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Namanya adalah Moraxella. Tergantung nanti apa contoh, kalau seandainya di kambing juga Moraxella bovis, kalau pada sapi Moraxella bovis, kalau pada kucing Moraxella felis, kalau pada anjing Moraxella canis. Jadi intinya oleh bakteri Moraxella. Nah, terutama banyak terjadi kan pada kambing, domba, serta pada anak kucing. Yang paling terjadi itu, yang terjadi paling tinggi adalah kambing, domba, kemudian sama anak kucing. Dan kemudian pada kambing domba itu biasanya faktor predisposisi penyebabnya atau faktor pendorong kejadiannya adalah itu karena faktor perjalanan. Biasanya karena lalu lintas. Jadi karena lalu lintas, contoh katakanlah kambing domba dari Jawa Tengah masuk ke Jawa Barat. Ini karena lalu lintas perjalanan lebih 12 jam, akhirnya dia iritasi, awalnya iritasi dulu, karena angin itu iritasi. Nah, akhirnya yang namanya bakteri itu selalu ada di manapun. Jadi di manapun ada bakteri Moraxella. Nah, karena dia katakanlah matanya istilahnya iritasi, kemudian nempellah bakteri, muncullah radang yang benar kan pink eyes gitu kan, awalnya pink. Nah, kemudian setelah itu jika tidak diobati di kanan, akhirnya pasti akan muncul katanya menjadi awalnya berair dulu, berair kotor. Nah, setelah berair kotor kemudian mulai memerah, setelah merah memutih, setelah memutih kemudian menjadi kebutaan, dan itu pasti menular. Nah, kemudian kadang-kadang juga terjadi pada tempat bukan karena transportasi, masih di kandang. Faktornya biasanya karena tingkat kelembaban tinggi sama kurang sinar matahari. Ya, itu juga hanya mengakibatkan terjadi biasanya populasi kambingnya lebih banyak. Nah, kemudian didukung dengan faktor makanan. Biasanya kandang yang populasi kambingnya banyak, makanannya kurang rumput, makanannya kurang, sanitasinya atau biasanya kurang. Ini biasanya banyak yang sakit mata. Itu karena faktor kurang makanan, populasi banyak, kurang sinar matahari. Jadi itu faktor penyebab. Nah, ketika terjadi seperti itu harus cepat yang sakitnya langsung dikarantina, diisolasi biar tidak menular kepada yang sehat. Karena itu langsung kontak cepat menular. Kalau pada kucing ini kaitannya karena apa? Biasanya anak yang banyak. Jadi anak yang banyak, anak kucingnya lebih dari 2, bisa 4 atau 5. Nah, kemudian dia biasanya karena rebutan menyusu. Nah, kemudian itu air susu itu akhirnya kadang-kadang kontak ke mata. Kemudian ditambah bekas cairan ketuban daripada induk itu masih ada nempel, itulah akhirnya menjadi media tumbuh berkembangnya bakteri. Mendapat peradangan. Jadi artinya rata-rata kalau kucing yang jumlahnya lebih dari 2 ekor itu masih sakit mata. Nah, kalau kucing nanti repotnya akan berkembang menjadi chlamydiasis. Nah, chlamydiasis akibatnya jadi akhirnya bukan Moraxella lagi, tapi oleh chlamydia. Ya, akhirnya sampai matanya, kelopak matanya atau kucingnya saya menonjol, akhirnya sakit buta. Nah, akhirnya kalau chlamydia dilanjut dengan katakanlah infeksi pernapasan sampai di hidungnya itu mengandung eksudot yang sangat banyak sampai sesak nafas. Makanya rata-rata kejadiannya bisa di bawah 2 bulan kalau awalnya hanya mata, nanti berkembang chlamydia. Tetapi kalau hanya chlamydia murni biasanya sudah di atas 6 bulan, di atas 5 bulan itu chlamydia murni. Ya, kalau itu awalnya Calicivirus baru chlamydia. Tapi kalau chlamydia masih 2 bulan itu awalnya murni Moraxella karena infeksi lingkungan. Nah, itu kalau pengobatannya, contoh kalau pada kucing itu harus dibersihkan dulu
bersihkan dengan air hangat dengan kapas air bersih sampai tidak ada lagi tanah. Nah, setelah itu kemudian ditetes dengan tetes mata. Nah, untuk katakanlah sebagai proteksi kita yang kuat dengan salep yang salep mata, contohnya kalau dunia itu ada telopet salep mata, itu mengandung antibiotik tirosin ditambah mengandung sulfadiazin, ada anti radangnya. Nah, anti radang ini fungsinya contoh kasus dia biar tidak sampai bengkak. Kalau pada telopet mata kan tidak mengandung anti radang, kalau pada salep ini mengandung anti radang. Jadi mata kucing yang sampai bengkak itu kalau sudah disalep periksa salep telopet Mayer ini nanti akan cepat mengecil. Jadi akhirnya sampai mencapai kebutaan. Dan keunggulannya kalau salep itu dia penanganannya yang kuat. Nah, tapi kalau tetes itu ukurannya masuk ketika dia sampai kayak kesedak. Seperti dia katakanlah kalau kita netes mata ke kucing, kemudian kucing itu ini masuk atau tidak, itu dia sampai ada lagi menelan. Itu tandanya masuk. Kalau dia tidak menelan, nanti belum masuk. Nah, kemudian pemberiannya 2 kali sehari kali 3 hari. Nah, salep telopet terus mata telopet salep mata ini yang Mayer ini aman. Jadi memang istilahnya diformulasi untuk jaringan mata. Jadi memang sampai kena bola matanya tidak masalah. Cuman sebenarnya dia dengan akan diberikan dulu katakanlah di kelopaknya saja asal keoles, nanti ketika dia bergedit otomatis biasanya dia akan. Nah, tapi kalau sudah kami dia udah parah itu sudah sampai matanya sudah bisa bergedit, itu memang harus dioleskan. Tapi tetap secara tipis merata. Kalau banyak obat semua obat adalah racun. Jadi hanya secara tipis merata untuk memproteksi. Kalau nanti salah mata itu biar bentuknya katakanlah dia seperti gel gitu ya. Nantilah bukan gel bentuknya itu pokoknya kayak pasta gitu, tapi nanti dia akan larut bersama cairan mata gitu. Bentuknya pokoknya krim. Nanti dia dengan tipis itu nanti akan bersama dengan cairan mata. Jadi kalau untuk proteksi, kalau untuk kasus chlamydia lebih efektif dengan telopet salep mata. Kemudian kalau untuk kambing domba sama, kambing domba ini, ya keuntungannya salep mata telopet ini, jadi menghindari kebutaan karena peradangan yang parah itu akhirnya menyebabkan jaringan mata rusak sehingga buta. Jadi keunggulannya karena mengandung dexamethasone sehingga peradangan ini dihambat sehingga kemungkinan kebutaan lebih minimal. Mungkin itu lebih. Jadi penyebabnya sudah, kemudian gejala klinisnya sudah, faktor penyebabnya sudah, pengobatannya sudah ya. Mungkin lebih demikian tentang penyakit radang mata pada hewan, anjing, kucing, kambing domba, dan beberapa sapi juga ada bicarakan. Kalau untuk menyempurnakan pengobatan, idealnya tetap istilahnya dengan penyuntikan nanti antibiotik. Ini yang saya sampaikan ini aplikasi yang siapapun bisa melakukannya. Tapi artinya selama tidak septisemia, artinya tidak bakteri darah, hanya infeksi lokal, itu insya Allah pengobatan yang itu sudah cukup. Kalau harus ada penyuntikan sebagainya kan itu kaitannya dengan dokter hewan atau para medis. Demikian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan untuk peternak dan dunia kehewanan serta tenaga medis yang di lapangan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.